Shalom anak-anak sekolah minggu. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Sudah pada siap kan? Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun terlebih dahulu seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa anak-anak sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab dalam tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? pasti baik. Iya, semuanya baik, semuanya sehat, semuanya udah mandi kayaknya sih. Meskipun ibadah kita mulainya udah Jam 6 pagi berarti anak ibu guru harus bangun lebih tahu dini. tadinya tuh bangunnya cepet ya kayak sih ya. Udah mandi, udah minum susu walaupun belum sarapan ya, nanti habis ibadah sarapan ya nak ya. Sudah siapkan Alkitab, alat tulis dan persembahan. Kita akan Ada mulai. satu yang lupa Bu. Oh ya, hati. Siapkan hatinya, Hatinya. karena kita akan mulai ibadah. Itu anak ibu guru, ibu mengundang semuanya untuk bernyanyi. Kita akan buka ibadah ini dengan satu lagu pujian memuji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita katakan sekali lagi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan hadirat-Mu ya Tuhan, buat semua kasih karunia penyertaan Tuhan yang boleh menyertai segenap hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami
kami boleh Tuhan tibakan pada hari yang berbahagia ini, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online anak sekolah minggu. Bapa di sorga, kami memohon kehadirat Tuhan, biar kiranya sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kuasai setiap hati anak, setiap hati umat yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, agar bertambah-tambahlah sukacita dalam hati kami untuk selalu meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, dan oleh karena kuasa Tuhan, kami memperoleh berkat darinya. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia nama Tuhan, kekal hingga Maranatha. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas dan hafalan dari adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita bangkit berdiri, kita katakan, Aku mau jadi anak jujur. Berkata
Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Amsal 12 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Ayat hafalan minggu ini Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Amin. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Shalom teman-teman, video ayat hafalan kali ini diambil dari Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Amsal 12 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Dadah teman-teman, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 12 ayat 17. Siapa yang mengatakan kebenaran, ia menyatakan apa yang adil. Tetapi siapa saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Dadah teman-teman. Shalom Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Dadah teman-teman, jangan lupa selamat minggu. Hai Bu Guru, hai teman-teman. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta
menyatakan tipu daya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 12 ayat 17. Inilah firman Tuhan. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa yang menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Guru, shalom Ibu Guru, shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Guru, shalom teman-teman. Tugas dua minggu kita diambil dari Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Teman-teman, shalom Bu Guru, shalom Pak Guru. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal 12 ayat 17. Siapa yang mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Dan teman-teman, dadah Bu Guru, dadah Pak Guru. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 12 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak sekalian, Ibu Guru mau mengingatkan kembali, ingatkan mama dan papa di rumah ya nak. Selesai ibadah di gereja, jangan lupa menemui guru-guru sekolah minggu untuk mengambil bahan parheheon anak sekolah minggu. Ibu Guru dan Bapak Guru menunggu di gereja. Anak-anak yang baik, inilah saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ibu Guru percaya semua sudah siap untuk itu. Nah, siapkan hati, kita angkat satu lagu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, tidak
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh mengadakan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Walaupun ibadah kami hanya melalui ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Roh Tuhan menyertai kami, Roh Tuhan akan membantu kami sehingga pagi hari ini kami boleh mengerti keinginan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Udah siap? Siap dengan Alkitabnya? Ya. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Anak-anak yang terkasih, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jadi tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ialah Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesulitan demi kesulitan atau ujian-ujian hidup senantiasa selalu ada di dalam kehidupan kita. Anak-anak ibu, kesulitan-kesulitan, kesusahan, ujian-ujian di dalam kehidupan itulah yang menempa iman kita sehingga kita semakin teguh imannya. Tapi lain hal pada saat ini dengan seorang murid Tuhan Yesus. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus tidak jujur. Omongannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang murid Tuhan Yesus. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang pekerjaannya menjala ikan di Danau Galilea. Lewat pada Simon Petrus adalah murid pertama dari Tuhan Yesus, seorang nelayan. Anak-anak ibu, Simon Petrus ini adalah seorang yang sangat berani. Simon Petrus dalam hal berbicara, mengemukakan pendapatnya sangat luar biasa. Dia sangat berani. Di antara murid-murid Tuhan Yesus,
Simon Petrus inilah seorang murid yang sangat berani mengemukakan semua pendapatnya kepada Yesus. Contohnya, saking keberaniannya itu ketika Tuhan di Taman Getsemani, ingat anak ibu, ketika Tuhan Yesus berdoa dan akan ditangkap, yang menotekkan pedang ke telinga prajurit yaitu bernama Malkus itu yaitu Simon Petrus. Simon Petrus yakin bahwa Tuhan Yesus Mesias itu tidak akan kemana-mana. Dia meyakini akan hal ini, itulah yang menyebabkan dia salah dengan pikirannya. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan dia akan menerima penderitaan ini. Kalau Simon Petrus perasaannya dia akan tetap bersama Yesus. Dia akan tetap menjagai Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukannya. Jadi Yesus tahu isi hati Simon Petrus. Ketika mereka mengadakan Paskah terakhir, anak ibu pasti ingat, sebelum ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus sudah mengatakan, Petrus, engkau akan menyangkal aku dan akan terdengarlah bunyi ayam berkokok. Itu tandanya bahwa engkau akan menyangkal aku. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu Yesus ditangkap, dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Jadi dari firman Tuhan pada saat ini kita lihat yang dialami Tuhan Yesus adalah satu ujian persahabatan. Begitu dekatnya Simon Petrus dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengalami kesulitan, apa yang dilakukannya? Dia duduk di tengah-tengah halaman rumah itu. Orang memasang api, mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi Petrus pada saat ini ingin dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia meninggalkan sahabatnya yang pada waktu dia bersama-sama Tuhan Yesus, apa dikatakannya anak-anak? Dia rela mati untuk Tuhan Yesus. Tapi kita lihat dalam hal ini Petrus hanya bagaimana? Hanya omongan saja. Nah, anak-anak ibu, selaku kita seorang sahabat, apabila teman kita mengalami kesulitan, tentu kita akan mendukungnya, menghiburnya, menolongnya. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Ketika dia mengalami kesulitan, dia sebenarnya menginginkan murid-muridnya ada di dekatnya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak ibu? Semuanya menjauh. Termasuk Simon Petrus. Kadangkala di dalam kehidupan kita juga kita alami hal seperti yang dialami Tuhan Yesus. Kita mempunyai sahabat, kita merasa sahabat kita itu sungguh sangat setia dengan kita, tetapi kenyataannya ketika kita perlu pertolongan, ketika kita sakit, ketika kita berduka, kenyataannya teman-teman sahabat kita menjauhi kita. Memang sungguh sakit perasaan kita. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ibu, yang kedua, ujian iman. Petrus diuji lagi imannya. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea."
Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Inilah tanda yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Simon Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus. Dia senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Makan bersama, mengajar bersama, pergi kemana berjalan bersama, tidur bersama. Ternyata ketika orang lain mengatakan kau di antara mereka, kau juga bersama-sama dengan mereka, dia mengatakan dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Jangan kita asal omong doang. Kita mengatakan aku cinta Yesus, aku sayang Yesus, aku rela berkorban untuk Yesus. Tetapi kenyataannya ketika kesulitan datang, ketika kesusahan datang, kita seenaknya meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pada saat ini akhirnya firman Tuhan menyampaikan kepada kita, baiklah ucapan kita ini, perkataan kita ini haruslah sesuai dengan perbuatan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa. Terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami ya Tuhan. Kesulitan apapun, ujian apapun, penderitaan apapun yang akan kami alami, biarlah kami tetap berkata bahwa kami punya Tuhan Yesus. Kami tetap mengenal Tuhan Yesus, kami tetap kuat bersama Tuhan Yesus, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Karena dengan penebusan Tuhan Yesus kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan para orang tua, anak-anak kami semua yang berada di rumah. Berikanlah tambahan kesehatan bagi mereka di dalam sekolahannya, di masa-masa ujian tengah semester pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Tuhan menolong membantu, biarlah anak kami tetap semangat walaupun mereka belajar dari rumah. Kami percaya Tuhan Kau akan mengirimkan roh kepintaran kepada anak-anak yang tetap semangat untuk belajar. Terpuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap memberkati tiap-tiap keluarga, usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya dan menyerahkan kehidupannya kepada-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati kami para guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami tidak jemu-jemu, tetap melayani Engkau ya Tuhan lewat ibadah online pada saat ini. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu indah firman yang disampaikan oleh ibu guru kita yang mengajak anak-anak ibu supaya berpribadi yang selalu jujur. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Matius 10 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, sebelum kita menyerahkan persembahan tersebut kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Maka persembahannya, kita doa persembahan. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat satu lagu pujian. Coba berdiri adik-adik.
marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Kami yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Tetapi ingat, kasih Yesus tetap untuk selamanya. Anak-anak tidak usah khawatir, karena kita akan kembali bertemu di dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.